Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Safitri, saya dari Universitas Sahid Jakarta, ingin memaparkan materi PUBI Bahasa Indonesia. Ejaan menurut KBBI adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tatanan wacana. Nah, cakupan bahasaan ejaan ini ada 5 cakupan. Yang pertama yaitu pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua yaitu penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga yaitu penulisan kosakata dan bentuk kata. Yang keempat yaitu penulisan khusus serapan aplikasi dan kosakata asing. Yang kelima yaitu penempatan dan pemakaian tanda baca. Sejarah ejaan ini yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen, di mana ejaan Van Ophuijsen ini telah dipakai selama 46 tahun yang memiliki ciri khas khusus dengan penggunaan huruf J untuk menuliskan kata jang atau sajang, huruf OE untuk menuliskan kata gurue atau kamu, dan menggunakan tanda diakritik dan trema pada kata makmur dan doa. Jadi di ejaan Ophuijsen ini untuk kata U-nya U sama O itu mengucapkannya U, jadi guru. Tapi penulisannya menggunakan huruf O sama E. Selanjutnya ejaan Syewandi atau bisa disebut ejaan Republik, yang dimana memiliki ciri khas yang menonjol adalah penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf O dan E. Penggunaan bunyi sentak K menggantikan kata diakritik dan penulisan kata di depan di dan awalan di yang sama, yakni dengan rangkaian dengan kata yang mengikutinya. Nah, pada tahun 1972 diresmikan ejaan EYD dan pada tahun 2015 pemerintah pendidikan membuat ejaan baru yang dikenal dengan PUBI, sedangkan yang tidak diresmikan ejaan Merindo dan LBK, Lembaga Bahasa dan Kekusastraan. Perubahan PUBI itu ada 3 perubahan. Yang pertama yaitu perubahan penggunaan huruf diftong, yang dimana PUBI sebelumnya ini huruf diftong itu ada 3, yaitu A, I, A, U, dan O, I. Tetapi sekarang huruf diftong itu ada 4, jadinya A, I, A, U, E, I, dan O, I. Nah, terus yang kedua itu penggunaan huruf tebal, di mana penggunaan huruf tebal ini yang belum diatur pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya. Pada PUBI, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Terus yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital. Pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan atau dengan awal huruf kapital, kini aturannya tersebut terdapat pada PUBI. Nah, aturan penulisan ejaan itu ada 6, yaitu yang pertama pemakaian abjad, huruf vokal, konsonan, dan abjad. Yang kedua yaitu persukuan. Yang ketiga yaitu penulisan huruf besar dan miring. Yang keempat yaitu penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan kata gabungan kata. Yang kelima yaitu penulisan seangka dan lambang bilangan. Yang keenam adalah penempatan tanda baca atau pungluasi. Di antaranya ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan sebagainya. Setelah titik ini, nah, untuk abjadnya ini terdapat A, B, C, D, dan seterusnya. Vokalnya ada A, I, U, E, O. Huruf diftongnya tadi A, I, A, U, E, I, dan O, I. Konsonannya ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Gabungan konsonannya ada K, H, N, G, N, Y, dan S, T. Pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital ini ada 4, yaitu pemakaian sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Contohnya seperti
Presiden Joko Widodo mengatakan pemilihan menteri dilakukan secara hati-hati dan cermat dari kalangan profesional yang memiliki integritas pada dan bersih dari praktek korupsi. Di mana Presiden P-nya menggunakan huruf besar, Joko Widodo, J-nya menggunakan huruf besar, dan W-nya pun menggunakan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan keagamaan, kata penggunaan kata suci, atau nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Huruf pertama pada kata ganti ku, dan mu. Sebagai kata ganti Tuhan harus tulis dengan huruf kapital yang dirangkai dengan tanda hubung. Huruf besar atau kapital sebagai huruf pertama dalam nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, misalkan pemerintah memberikan anugerah kepada Mahaputra Yamin. Sudah jelas, pemerintah P-nya itu menggunakan huruf kapital, dan Mahaputra Yamin, mahanya, M-nya menggunakan huruf besar, Y-nya menggunakan huruf besar. Yamin nama orang, jadi Y-nya harus menggunakan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama tahun, hari, bulan, hari besar, seperti hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan lainnya. Terus juga bisa dipakai dalam peristiwa sejarah. Terus dan dipakai untuk nama resmi, nama lembaga, dan lainnya. Nah, terus yang keempat yaitu dipakai sebagai kata petunjuk hubungan kekerabatan, di mana huruf besar kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubung kerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. Misalkan kepala sekolah berkata kepada saya, tadi saya menerima berita bahwa Ibu Sri sakit keras di Bandung. Kepala sekolah, kata kepala, K-nya menggunakan huruf kapital. Dan tadi saya menerima berita, T-nya menggunakan huruf besar, bahwa Ibu Sri, karena Sri itu adalah nama, maka S-nya ditulis dengan huruf kapital. Ibu Sri sakit keras di Bandung. Bandung adalah nama tempat, maka B-nya ditulis huruf besar. Penulisan huruf miring, di mana di sini penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan, kata yang ditulis miring dan ditandai dengan garis bawah satu. Nah, selanjutnya yaitu penulisan kata, di mana kita mengenal bentuk kata dasar, kata turunan, dan kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satuan yang berdiri sendiri, sedangkan kata turunan yaitu imbuhan ditulis dengan serangkai dengan kata dasar. Contohnya seperti bentuk tidak baku yaitu dididik, bentuk bakunya dididik, di mana bentuk baku termasuk kata turunan dan bentuk tidak baku termasuk kata dasarnya. Penulisan unsur serapan, di mana penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia terbagi dua, yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kata asingnya risk, penyerapan salahnya resiko, penyerapan benarnya risiko. Jadi dalam penulisan penyerapan yang benar yaitu resiko itu E-nya itu diganti dengan huruf I, jadi risiko gitu. Pemakaian tanda baca di sini, pemakaian tanda baca ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda titik, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung biasa, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda kurung sikut, tanda ulang angka 2, dan tanda apostrof. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.